Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadlan. Saya dari kelas 4A Sistem Informasi Non Reguler Banjar Baru. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal UTS dari Pak Muharir, yaitu mata kuliah Web 2. Nah, langsung saja ini akan saya. Nah, di sini pertama-tama saya akan membukakan untuk modulnya. Nah, ini kan untuk di modul ini kita diajarkan pertama untuk membuat database dengan nama penjualan dan tabel barang dengan kolom seperti ini. Di sini sudah saya buat di database-nya, database penjualan dan tabel barang dengan kolom yang sama. Lalu kita membuat config.php. Nah, di sini adalah config untuk menyambungkan ke database-nya. Di sini juga sudah saya buat sesuai dengan arahan di modul. Ini config-nya. Ya, lalu di sini, nah di sini untuk nama database-nya sudah saya ganti menjadi penjualan agar sama dengan database. Lalu ada barang.php, ini juga sudah saya buat. Lalu ada script.php untuk menambahkan barang, ini juga sudah saya buat. Lalu ada script.php untuk melihat data barang, itu juga sudah. Nah, di sini semuanya saya buat sesuai dengan modul. Lalu ada update.php dan delete.php. Nah, lalu di sini saya meletakkannya di UTS Web 2. Ini bisa kita coba dulu. UTS Web 2 UTS. Nah, udah. Ini kita bisa create. Oke. Lalu bisa saya contohkan untuk menambahkan barangnya dulu. Misalnya sneakers. Category sepatu. Harga 500.000. Lalu stok 20. Nah, ini berhasil tambahkan. Lalu kita lihat ke edit.php. Nah, ini udah ada. Kita coba edit, udah bisa. Lalu juga di sini coba hapus. Oke, udah bisa. Oke, berarti semuanya udah pas. Sekarang langsung kita ke soal atau tugasnya. Tugasnya yang pertama ada tambahkan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari barang berdasarkan nama atau kategori. Berarti di sini kita harus menambahkan fitur pencari. Jadi untuk mencari mungkin di PHP karena ini untuk naik barang di PHP bisa kita tambahkan mungkin bisa kita tambahkan ini dulu variabel baru dulu. Misalnya di sini untuk mencari barang tambahkan keyword atau kata kuncinya. Set get lalu search dari get lagi search pasti biar lebih enak gitu ya, biar tidak numpuk gitu. Lalu sini kita buat rumus if dan if keyword balance set. Kita gunakan rumus array. Ini filter lalu function function terus
kita buka Google kami. Nah, ini untuk mencari namanya. Kalau saya post di sini, saya post untuk uh, misalnya itu kita ngetiknya ada huruf kapital atau kecil. Nah, ini disamakan gitu. Buka lagi. Upload salah. Keyword. Dengan ini untuk mencari kategorinya. Nah, kita gunakan pas lagi atau sini langsung kita copy aja. Nah, lalu di bagian mana kita ganti dengan kategori. Oke, kalau kita cari untuk namanya, cari nama. Lalu cari kategori. Tutup. Jadi kita tutup. Oke. Lalu kita bisa tambahkan untuk kolom untuk ya untuk kolom ujiannya kita bisa tambahkan di buat form action lalu metode metodenya dengan get. Nah, lalu stylenya ya margin bottom 15 pixel. Oke, lalu kita tutup sehingga kalau kita buat lagi input type tipenya text nama variabel itu kita gunakan search seperti kode yang ditulis di atas tadi, placeholder. Nah, jadi ini kita tulis cari nama atau kategori. Nah, kita dulu kan. Oke, tutup. Value keyword sesuai dengan variabel yang kita buat di atas tadi. Lalu kita atur. Ini kita buat button type submit. Lalu jangan mencari sebagai buttonnya. Oke. Ini kita untuk mencarinya if empty kosong kita akan buat tombol meresetnya.
kita ingin menghapus pencarian. Jadi kita buat variabel kosong untuk menghapus pencarian. Jadi kosongnya kita kembalikan ke get.php yang awal gitu. Buat button type button. Lalu di sini set untuk mengembalikan ke awal. Jadi kita ingin dengan pencarian. Oke, masih kita tutup. Kalau ini jadi kita copy PHP and untuk mengakhiri. Oh ya, kita copy form. Ini untuk form yang akan kita tutup. Skip. Nah, ini udah jadi untuk fitur mencari nama, tambahkan fitur pencarian yang menunjukkan menggunakan untuk mencari barang berdasarkan nama atau kategori. Jadi kita coba dulu ya. Nah, nah, hmm, sebentar. Oh, ini ketinggalan. Nah, sudah. Coba di sini bisa kita tambahkan dulu. Bisa kita tambahkan dulu beberapa dari leaders. 500.000, lalu 10. Oh, teman kedua misalnya baju. Nah, ini 200.000 misalnya. Ini terakhir 20. Nah, sini bisa kita coba buka. Nah, ada dua. Bisa kita cari batik. Oke, muncul satu. Bisa kita cari sepatu untuk mencari kategorinya, dan ya, benar. Berarti udah selesai untuk tugas yang pertama, yaitu menemukan fitur pencarian di read.php seperti itu. Cuma kita kalau kita tambahkan cuma di bagian read.php yang itu ini dan formnya. Nah, lalu yang kedua tugasnya itu tambahkan fitur upload gambar untuk setiap barang. Simpan nama file gambar di database dan simpan file gambar di server. Untuk simpan di server ya, berarti yang pertama kita ke script.php ya, ke script.php dulu tambahan gambar. Lalu kita buat lagi if-nya. Kita juga oh, ini kita upload file untuk menunjukkan kita mengupload foto. Lalu files, terus foto, lalu ada name. Nah, lalu ini untuk folder kita untuk kita menyimpan fotonya di server. Misalnya ini saya akan simpan di folder image. Image, lalu files ini foto dan name. Nah, lalu yang ini bisa kita pindah. Oke. Nah, nah,
saya mobil. Lalu di sini sampai stop. Bisa kita tambahkan files, foto, dan name. Itu bisa ditambahkan, lalu ini kita else lagi. Jika datanya gagal, echo data gagal ditambahkan. Oke, ini sudah. Lalu tambahkan juga di sininya untuk menambahkan datanya, kita tambahkan tabel inputnya. Di bawah stop sini kita buat label yang sama juga, label foto, foto, kita buat spasinya untuk ke baris berikutnya. Lalu input type, nanti kita type nya gunakan file untuk mencari file. Nah, dengan file dengan nama variabel foto sama file dengan nama variabel foto. Nah, ini set image untuk menerima, untuk mencari folder gambar saja. No required. So, kita bersihkan aja lagi. Nah, ini harusnya udah untuk kita ke lagi di sini. Nah, udah ada untuk mengikut fotonya. Dan kita tinggal tambah untuk connect ke database-nya, kita bisa ke barang PHP dulu untuk connect ke database. Di sini, nah untuk grid-nya kita tambahkan di sini. Kita tambahkan foto. Lalu di sini juga foto. Lalu di sini juga untuk kontennya juga kita tambahkan satu. Ini. Lalu yang di bawah sini juga kita tambahkan foto. Maksudnya udah pas untuk di barang.php-nya. Nah, sekarang kita bisa coba buka ke sini. Nah, kita tambahkan untuk image-nya. Untuk image, bukan, maksudnya untuk folder image. Sini kita buat folder baru, kita kasih nama image. Di sini misalnya ini bisa kita coba hapus dulu satu stickers. Nah, lalu di sini saya ingin tambahkan lagi stickersnya, kita buat upgrade dulu. Nah, di sini bisa kita tambahkan di threadnya ini type multipart form data. Belum ada kolom foto. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan kolom foto. Nah, kita dan lalu kita pakai SQL alter table dan kita add kolom foto, namanya pacar
lancar misalnya 25 lah cukup. Oh, mau kita gunakan wait. Oh, mau ke nah kembali banget. Oke, yang kita coba tambahkan lagi sesuai yang tadi penyakitnya gitu ya, tambah data berhasil tambahkan. Sekarang kita coba ke lihat masih belum ada ya, berarti sekarang kita coba ke HP itu untuk menampilkan gambarnya. Kita ke yang tadi udah di bawah, dan kita ke HP untuk menampilkan barang untuk menampilkan fotonya. Lalu di sini kita akan menambahkan bagian di read.php untuk melihat fotonya. Di sini misalnya kita tambahkan uh, di read ya, di read. Lalu nanti sini uh, tambahkan foto. Lalu pada bagian bawah ini kita pilih lagi. Nah, ini bukan cuma ini ya, TD nya ini kita akan ganti if kali sama kosong empty di barang barang foto. Oke, lalu kita ke ini image search. Lalu kita akan ke folder image yang kita buat tadi, image. Baru nama ini ya, nama foto ya, sesuai yang di database. Nama foto, lalu untuk besarnya misalnya 100, kita tutup. Lalu di sini tidak ya, foto ini juga fotonya tidak ada. Sorry. Oke, untuk ini ya. Oke, ini oh ya, nah lalu coba kita lalu kita coba restart. Nah, fotonya udah ada. Sekarang kita cek di ini apa belakang juga. Sip, udah ada. Oh ini tadi 2 kali upload. Udah ada ya berarti. Nah lalu kita coba hapus. Coba hapus. Apakah hapus di sininya? Barang yang hapus, tapi apakah di fotonya hapus? Belum hapus ya. Jadi harus kita tambahkan di bagian delete.php di delete. Di delete kita buka delete sini, lalu kita tambahkan uh,
lalu nama foto, foto, sorry, langsung kita cari dulu ya pakai pen ini file sesuai dengan di barang.php. Barang sesuai ini. Nah, pas lalu kita coba untuk produk fotonya image nama foto. Empty. Oh, sorry. Nama foto. Kita lulus kemudian. Sis link, nah itu menghapusnya ya. Untuk menghapus foto yang ada di foldernya. Itu sesuai pet foto. Oh ini salah. Nah, sudah lepas ya. Bisa kita coba tambahkan lagi, misalnya kita ke script.php. Script lagi, kita tambahkan stickers lagi, satu lagi, hasilnya sisa lah ya. Lalu sini 10 kita ini tambah hasil. Lalu kita ke read lagi, read. Ini kan tadi saya menamakan dengan yang ini ya. Nih yang ini. Berarti harusnya terhapus yang ini juga. Ini kita coba klik hapus, delete. Untuk ininya juga sudah terhapus. Nah, di image folder juga sudah terhapus. Berarti selesai sudah untuk soal nomor 2, yaitu menambahkan fitur upload gambar untuk setiap barang. Simpan nama file gambar di database dan simpan file di gambar di server. Udah juga itu simpan di server, itu di image ini ya. Jadi kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, maaf ternyata tadi facecam saya nge-stuck. Jadi sini saya rekam ulang. Nah, ini kita akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu menambahkan fitur out, login dan logout pada aplikasi sederhana tersebut, sehingga Anda wajib menemukan tabel baru bernama table user. Lakukan hash pada password. Oke, berarti sekarang kita harus membuat tabel baru pada database kita, yaitu pada database penjualan. Dan kita akan membuat tabel bernama table user. Nah, di sini kita akan buat tabelnya dulu. Tabelnya dulu kita ke penjualan, kita SQL, create table, table user, lalu ID, not table kosong, auto increment untuk mengisi otomatis. Lalu tadi yang kedua adalah ada username. Di sini
username dengan varchar 50, passwordnya 255. Varchar 50 itu 30 juga, lalu password varchar 255 betul juga. Lalu kita primary key-nya kita gunakan di ID. Kalau ada unique key juga nggak boleh sama, berarti di username. Oke, password username cukup sudah kita. Oke, nah ada. Nah, jadi sini table user kita. Nah, kita langsung ke untuk pertama kita buat outnya dulu. Kita buat outlook PHP. Kita tambahkan yang file baru out. Ini untuk proses loginnya. P lalu ini kita gunakan untuk memanggil config.php. Kita menggunakan config karena file config-nya yang terhubung ke database. Nah, kelas out not semua but PDO sesuai dengan public public function construct. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ternyata apa facecam-nya stuck lagi. Jadi kita akan buat untuk connect DB-nya new database this DO oke, terus kita untuk makan sessionnya session status session non sini session start ya. Rumah ayam bersih. Nah, sekarang kita buat untuk function untuk yang pertama registernya dulu. Kita buat register username password. Nah, harusnya kita mau hash untuk hash passwordnya. Sorry, password hash untuk hash passwordnya password
Oke, nah kita lanjut. Eh, Tentang SQL, insert, sorry, tanda petiknya, insert into table user, username, password, flow values. Nanti kita bikin tanda tanya. Tutup. Tempe, list, LDO, prepare, SQL. Memberikan sedikit username, hash, password. Untuk password yang telah lihat tadi. Nah, berikutnya adalah login. Nah, ini untuk fungsi loginnya kita public function lagi, login. Allah, bentar. Ini kita login, username, password. Kita buka kompil lagi, langsung SQL nya. Select from table user where username. Nah, ini untuk memilih username nya. Ini untuk copy aja bisa. Hmm, ini untuk username nya saja. Lalu user LDO, untuk lalu ini untuk jika user dan passwordnya tidak sesuai. User kemudian di sini dan password apa namanya, password verify, password user, ini stop lagi. Kita buka peluang
sesian user username. Oke, itu toolbox. Oke, harusnya udah ya. Nah, lalu ini untuk public function yang logout, kita akan buat logoutnya. Untuk logout ini tidak banyak, cuma session destroy, destroy, dulu unset session user session, oh ya udah tuh. Nah, untuk mencet loginnya kita buat config function lagi, cek login. Session user. Nah, ini jika gagal maka dia akan kembali ke login.php. Oke, cek untuk php. Sini harusnya udah sih ya. Lalu sekarang kita akan buat loginnya. Nah, kita akan buat login.php nya. Login kita tambahkan dulu, kita tambahkan dulu file baru. Di sini login.php. Oke, nah jadi kita copy dia, kasih ini yang oh ini kita bukan, kita panggil new person oke. Ini jika sudah login maka akan kita arahkan ke sini. Jika sudah login kita arahkan ke read.php. Jadi dia setelah login nanti akan langsung mengarah ke read.php. Jika lama read, nah kita exit ya, sini kita buat untuk
loginnya. Sip. Sorry, request network. Post continuous username. Namanya di database sebagai username, password. Password ini kita pakai itu lagi. Mungkin username dua password. Sebenarnya kita juga akan melakukan ke web.fpl. Terus kita else jadi jika run nomor, maka username atau password tidak sesuai. Oh, misalnya salah. Kita tutup dulu pada PHP-nya. Ke HTML. Ini udah kita buat anehnya. Ada kita namanya kita buat login aplikasi penjualan. Ya, kita tutup lagi soalnya. Oke, kita tutup. Lalu kita body. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Jadi kita akan menggunakan H2 aja. Login aplikasi H2. Oke. Nah, HP lagi sini. Untuk update lagi menggunakan nomor bisa untuk
kita tutup tipsnya. Oke. Nah, lalu kita akan buat formnya. Ini form dengan metode post post, lalu jadi buat label username. Tutup lagi labelnya, kita kasih spasi. Nah, lalu ini untuk kolom inputnya, input type text, tagnya text. Lalu untuk nama variabel itu username. Username equal. Nah, kasih spasi lagi, dua lah nggak apa-apa. Kan kita buat dengan yang sama, ini kita copy aja. Nah, ini password yang kali ini ganti dengan username, dengan password sama. Kita buat buttonnya dan type submit. Oke, login. Sip. Kita tutup lagi buttonnya. Kita tutup juga formnya. Nah, di sini bisa kita buat lagi misalnya jika kan kita belum punya akun ini, kita belum punya akun buat Harep. Kita akan ke register.php untuk nanti kita akan buat file baru untuk mendaftar atau membuat user barunya. Register.php, register di sini. Oke, kita tutup aja, p-nya juga. Oh ya, body tutup. Email juga gitu. Nah, oke, kita coba buka lagi, kita jadi ini login. Nah, udah dia untuk login aplikasi, cuma kita belum bikin untuk registernya. Kita buat dulu untuk register.php. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke register.php nya, bisa kita tambahkan lagi file baru register.php. Sih ya, masih aman. Soalnya tadi nge-stuck lagi anunya, apa namanya, itu di sini bisa langsung kita copy aja dari sini. Sini kayaknya mirip-mirip, karena banyak mirip sih kalau register sama login ini. Karena sini kita tambahin, um, kita tambahin sage. Oke, lalu mungkin ini bisa kita hapus saja. Wah, ini bukan sebelum sih. Jadi kita kosong sama. Oke, kita buat sih if
dan sorry, jadi ini agar uh, pengisian anunya tidak kosong, agar tidak dikosongin. Jadi kalau kosong dia uh, gagal gitu. Dan, sorry, nanti password lagi tambah fungsi registernya di sini. Oh, fungsi register yang tempat di out.php tadi. Nah, yang mau lihat scan, oh ya, takutnya mati lagi. uh, Username dan password. Kita buka lagi, kita buat message register berhasil. Nah, lalu yang kita arahkan ke login.php. Silahkan kita buat arahnya di sini ke login.php. Sip, plus login di sini dan cukup. Sip, kita else inilah Mikael. Registrasi gagal. Username mungkin sudah digunakan. Oke, tutup. Jadi mungkin di bisa kita buat else lagi. Nah, ini sedangkan ini untuk yang di sini tadi, untuk yang ini kira kita kosong. Cabut error aja lagi. Username dan password wajib diisi. Oke, save. Nah, ini kita tutup. Di atas lagi kita tutup HP-nya. Yang kita buat ini bisa kita samakan dengan login ya, hampir mirip saja. Nih, bisa misalnya kita copy aja di sini. Nah, ini register user baru. Oke, apa? Register aplikasi penjualan. Nanti kita ganti user baru. User baru. Oke. Oh, kan tadi kita punya message ya. Ini bisa kita kecilin. Lalu di sini kita ganti jadi message. Sini juga. Sip. Terus yang ini halaman komunikasi post sih. Nah, terus ini kita subnya daftar. Oke, terus ini kita ganti jadi sudah punya akun
login di sini. Oke, sip. Mungkin lanjut coba dulu register.php-nya. Sudah. Nah, ini kita refresh saja. Login aplikasi penjualan, belum punya akun, kita register di sini. Oke, sudah ada guys. Register dan kita coba. Iya, sip. Dan kita akan coba buat yang menu terakhir, yaitu logoutnya. Oke, kita lanjut. Kita akan buat yang menu terakhir, yaitu logoutnya. Kita bikin file baru dengan nama logout.php. Oke, logout. Jadi yang kita maaf, kita panggil outnya out. Oke, oke, kita panggil. Lalu sini kita tarik out lagi. New out. Sini log out. Lalu kita akan arahkan header, kita akan arahkan ke login lagi, ke login.php. Lalu kita set. Jadi udah kita tutup. Oke, ini loginnya udah selesai. Nanti harusnya kita buat untuk delete-nya agar tetap perlu login ke dia tetap perlu login. Ya, maksudnya dia tetap perlu login dulu. Kita langsung coba di bagian script-nya. Ini harusnya require once gak sih? Nah, tambahkan juga sini require once. Out.php. Ini kita panggil outnya. Oke. Lalu kita buat new out lagi. New save. Bisa. Oh, yang bisa kan? Lalu ini outnya kita akan panggil fungsi cek login. Cek login. Jadi sudah fungsi cek login ini yang tadi kita buat di out.php. Kita buat di sini. Nah, ini. Udah. Tuh. Sini udah sih ya. Akan kita coba jalankan aplikasinya. Misal kita ke read. Nah, kan langsung akan ke login. Ya udah pas. Kita buat dulu misal di sini Fadlan, lalu passwordnya min. Oke, berhasil login dan login. Nah, udah bisa. Kita coba cek di database-nya apakah udah terhash passwordnya. Sip, udah aman. Sekarang kita buka beli masih gini ya. Oke, harusnya ditambahkan di itu harus kita tambahkan apa namanya, untuk menambahkan itu untuk menambahkan nah sini saya mau nambahkan di edit agar bisa ke kita copy aja yang ini. Nah, yang bisa menambahkan file, menambahkan barang akan ke script.php. Lalu di sini kita simpan tidak.
hmm sini berarti ya sip. Nah, tambah kosong buat ditambah ini kan belum ada buat kembali cerit ya, tambahkan juga dah ada copy aja. Oh salah. Oke. Nah sini kita copy ini untuk ke read.php. Oh sini kita buat kembali aja deh. Kembali. Oke, sip. Nah ya udah ada kembali, udah ada read. Oh sekarang kita buat yang logout. Logoutnya belum ada ternyata. Logoutnya kita tambah di sini aja ya. Logout ini kita ganti logout. Hmm, kayak kurang bagus ya. Tadi sini aja. Tadi aja dah. Kalau ini, saya mau tambahkan lagi satu file yaitu .htaccess. Sini directory index ini agar uh, misalnya kayak index.php juga langsung mengarah ke index.php begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur logoutnya. Di sini ada kesalahan ya. Masih logout, 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 logout jelas kita tambahkan ini untuk memanggil fungsi logout. Nah, udah berhasil. Kita udah mengisi logout ya. Kita coba login lagi dan ya sudah. Coba tambahkan foto, stiker, sepatu, kita 100. Tambahkan lagi ini, tambah kembali, iya sip, sudah sesuai dengan yang kita mau. Nah juga kita hapus juga udah bisa. Oke, kita lakukan lagi. Iya, hapus ini. Iya sip, sudah selesai. Aplikasi penjualan sederhana dari saya, dan kita sudah menambahkan fitur pencarian, sudah menambahkan fitur upload gambar, dan sudah menambahkan fitur login atau fitur out. Sekian dari saya, salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.